Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Khoidatul Anisa yang merupakan guru kelas 4. Ini Bu, saya kan menemukan beberapa permasalahan yang kemarin. Hari ini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit masukan atau alternatif solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama di kelas. Yang pertama yaitu tentang minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran yang masih rendah. Mungkin karena apa dan solusinya bagaimana gitu. Solusinya ya Bu, kalau cara meningkatkan motivasi belajar siswa itu biasanya kalau saya di kelas itu mencoba untuk memberikan pembelajaran yang berbeda. Misalnya kita memakai LCD, walaupun LCD kita terbatas ya Bu, setidaknya ya seminggu sekali itu memakai LCD dengan menampilkan video pembelajaran yang kita dapatkan dari YouTube atau PMM. Sekarang kan banyak tuh kita bisa mengakses di YouTube tentang materi tersebut. Nah, kemudian ada gambar-gambar yang menarik. Nah, seperti itu kan anak-anak lebih antusias, termotivasi. Oh, menarik sekali Bu Guru pembelajaran hari ini, seperti itu. Kemudian kadang juga kita harus selalu melibatkan siswa. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan saja, mereka lebih antusias. Atau diberi motivasi lain dengan cara nanti kalau yang bisa ini Bu Guru beri apresiasi atau kita menempel atau dapat bintang atau apa seperti itu. Biasanya anak-anak tuh suka, terus dia kan saya dapat bintang banyak. Nah biasanya tuh anak-anak lebih termotivasi, aku kudu bisa jawab, seperti itu biasanya. Ngasih reward. Iya, memberi reward. Jadi mereka termotivasi, ya saya harus bisa menjawab agar bisa mendapatkan apa dari Bu Guru, seperti itu, reward lah. Biasanya mereka akan lebih termotivasi. Mungkin Ibu pernah mempraktekkan tentang pembelajaran yang bervariasi di kelas selain medianya gitu loh Bu. Medianya apa, pernah buat apa untuk pelajaran apa, atau gimana. Kalau kemarin saya pernah itu di kelas saya itu pas IPA, pembelajaran IPAS itu ada mempelajari tentang masa. Nah saya itu membawa timbangan, jadi anak praktek langsung. Jadi mereka lebih antusias, mereka juga pemahamannya lebih bisa, lebih mudah memahami lah apa itu masa gitu. Ya karena mereka langsung mempraktekkan gitu, membawa alat peraga. Terus kalau mungkin dari kualitas gurunya atau bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan biar siswa itu lebih termotivasi lagi, mungkin ada tips-tips dari Bu Ida? Yaitu memilih metode yang tepat, kemudian bervariasi, bagaimana anak biar termotivasi. Terus juga biasanya diajak nyanyi-nyanyi seperti itu tuh. Nyanyi dulu sebelum pembelajaran. Di YouTube tuh banyak. Saya kemarin juga nyontoh di YouTube untuk memotivasi siswa agar lebih semangat belajar, seperti tepukan atau kemarin tuh tes tes konsentrasi. Nah itu kalau anak-anak belum pernah melakukan itu pasti dia antusias. Kalau sudah kelihatan lelah, bosan, ayo tepuk apa dulu? Ice breaking. Kita beri ice breaking. Bahasa kerennya itu ya Bu ya. Terus kalau gini Bu, kadang kan di mana ya? Di kelas antar anak ada yang bersaing, tapi di dalam ini kan bersaing secara sehat. Itu bagaimana Bu? Apa menurut Anda bisa meningkatkan motivasi anak itu sendiri? Bisa juga. Berarti kan anak kan bisa, saya harus lebih mendapat nilai yang lebih tinggi dari si A misalnya. Itu bagus, nggak apa-apa, asal mereka tidak
terus ada perundungan seperti itu Oke. toh. Pokoknya jangan sampai. Kalau bersaing secara sehat bagus, berarti dia mempunyai motivasi agar bisa lebih baik daripada temannya. Berarti tadi untuk solusi dari Ya, minat dan menciptakan motivasi kompetensi ya antar siswa ya, kompetisi antar siswa. Berarti tadi minat dan motivasi siswa dalam belajar masih rendah, Anda memberikan solusi di antaranya satu tadi Memberikan pembelajarannya yang bervariasi, inovatif, menggunakan media Terus, atau IT tadi. Iya, terus berpusat pada siswa, jadi Pusat siswa pada aktif. Terus apalagi tadi Bu ice breaking. Ice breaking, ya. Terus apalagi ya? Tadi menciptakan kompetisi persaingan tadi, ya, persaingan yang persaingan sehat tadi, antar siswa. Ya. Itu untuk yang pertama Bu. Dan untuk yang kedua, guru belum mengoptimalkan pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Mungkin kan pembelajaran inovatif kan sangat banyak sekali jenisnya, dan tidak semua pembelajaran inovatif itu dapat diterapkan di setiap mata pelajaran. Nanti harus pintar-pintarnya guru, harus pintar memilah, memilih, membuat medianya juga ya nggak mudah. Mungkin ada solusi dari Ibu bagaimana kita sebagai guru ini biar bisa. Memang kalau tentang pembelajaran inovatif di era sekarang ya, di era digital tuh kita ya juga harus mengupdate diri untuk bisa lebih memanfaatkan IT. Kalau dulu saya juga gitu, kuranglah menguasai IT, hanya bisa ini, tapi dengan berjalannya waktu itu bisa. Saya biasanya kalau nggak bisa, misal mau buat Canva atau membuat apa, itu saya buka di YouTube. Sekarang ada banyak cara. Terus video-video pembelajaran di YouTube, di PMM kan juga sudah ada. Kita bisa tinggal apa yang kita cari materinya, kita copy, bisa nanti kita tayangkan ketika pembelajaran. Nah, pokoknya kita tuh harus mengupgrade diri, soalnya sekarang kan era digitalisasi, kita harus mengikuti perubahan zaman ya, agar tidak tertinggal. Itu juga bisa lebih memotivasi siswa tadi. Oh, pembelajarannya menarik, ada videonya, ada ininya gitu. Pokoknya pembelajaran inovatif tuh banyak sekali sekarang di YouTube, di PMM, banyak sekarang. Ya mungkin kesulitannya kita itu membuat medianya sesuai dengan siswa. Kadang saya juga pernah gitu ya Bu, menggunakan IT di kelas untuk pembelajaran siswa. Tapi ya paling kan cuma lihat video atau buat PPT. Mungkin siswa itu ya benar konsentrasi, termotivasi atau berminat dalam pembelajaran, tapi cuman paling berapa menit terus bosen gitu loh Bu. Bu kan nonton itu tuh Bu, yang pelajaran yang lain Bu, yang film. Nah itu gitu loh, bagaimana itu? Bisa juga ini loh, kita membuat soal lewat Google Form, itu juga bisa. Tapi kan kita kendalanya apa? Anak-anak kan nggak bisa bawa HP. Kadang anak itu HP-nya dibawa orang tuanya ya kan. Contohnya kalau kita di grup WA aja jarang yang berkomentar kan. Seperti itu, karena ya lingkungan di sekolah kita, wali muridnya kan banyak yang kurang itu. Contohnya di kelas saya tanya, Mbak, ini contoh soal kemarin kan sudah Bu Guru share di grup. Jawabnya nggak punya kuota Bu. Nah itu juga kendala. Aslinya itu mereka anak-anak akan lebih menarik ketika soal tidak hanya dituliskan di papan tulis, atau itu kan sudah biasa. Ya, atau kita ketik di seperti ini. Nah biasanya tuh pakai Google Form. Itu biasanya anak-anak lebih menarik karena ada gadget. Mereka lebih suka. Terus ini juga bisa merangsang soal yang kita rancang, kita susun di Canva, itu juga bisa. Jadi kan nanti kertasnya ada gambar-gambarnya atau ada apanya, seperti itu. Ya itu mungkin kekurangan dari saya itu belum
bisa belum menguasai IT. IT itu. Ya, Yang sekarang banyak di tanpa media sosial itu. Kadang saya juga nemu ice breaking itu juga di Facebook. Di Facebook ya, sekarang berarti juga banyak. memanfaatkan media sosial gitu Iya, ya. iya, di YouTube banyak, di PMM juga ada. Kemudian kita untuk lebih inovatif kita bisa sharing seperti ini sesama guru, Sama guru, ya. saling yang bisa mengajari yang Iya, tidak bisa, iya, mungkin memberitahu tentang iya. media-media yang lagi Iya. viral saat ini. Iya, kadang kan guru ini, aku kemarin pakai ini loh, di kelasku mampu memotivasi siswa seperti itu, atau bisa menarik siswa. Kadang dengan hal-hal yang baru kita ciptakan di kelas tuh anak-anak lebih antusias. Jadi kan kita harus itu lebih inovatif. Kalau kita inovatif, kreatif, itu anak-anak nanti akan termotivasi. Ini saling berkaitan ini. Oke, saling berkaitan. Terus gini juga Bu, kesulitannya kita itu kan memanfaatkan media yang ada di sekolah mungkin. Kayak media di sekolah mungkin kan kurang, mungkin kalau kelas rendah kita mau mengajarkan perkalian, pembagian, penjumlahan itu bisa menggunakan media yang real, menghitung apa, pakai apa bisa. Mungkin kalau kelas tinggi itu loh Bu, agak kesusahan yang menggunakan media yang real yang tersedia di sekolah dan tidak perlu biaya yang terlalu banyak. Ya itu Mungkin dengan pernah menemukan atau mendapatkan ide atau pernah mempraktekkan seperti itu di kelas tinggi Bu? Kalau di kelas tinggi sih biasanya kan, kalau di kelas 5 saya pernah pegang kelas 5 itu peta. Peta itu ada di di perpus tuh ada. Kemudian kit IPA, kit matematika di perpus tuh juga ada Bu. Tapi ya itu karena perpusnya tidak terurus kan kita jadi malas masuk perpus gitu loh, karena kotor tempatnya seperti itu. Nah, kayak itu kan kendala kita sendiri. Harusnya di sana juga ada. Dulu juga pernah saya ambil alat peraga di perpus, bisa kita manfaatkan. Kadang kan anak hanya membayangkan seperti apa sih yang diterangkan Bu Guru. Kalau kita datangkan alat peraganya, ya kalau kita nggak membuat, ya intinya kita cari di perpus jika ada. Kalau tidak ya kita membuat seperti itu. Jadi anak tuh berpikirnya real. Kalau anak-anak SD, usia SD itu mereka berpikirnya konkret, berpikir secara real. Ada, itu toh barangnya. Misalnya globe itu anak itu kadang juga nggak tahu globe itu apa, seperti itu. Di perpus kan ada. Nah inilah anak-anak globe itu seperti ini juga. Mereka nanti bisa melihat, Indonesia posisinya di sini. Nah mereka kan punya bayangan karena ada barang realnya, benda realnya. Tiruannya bumi itu seperti ini, berarti kan bumi ini bentuknya seperti ini. Kita bisa, Indonesia, negara Indonesia kita tercinta ini ada di sini. Kemudian negara yang lain mereka bisa, posisinya seperti ini. Kalau diputar bagaimana? Kemudian kemarin alat gerhana juga ada. Kita bisa manfaatkan. Jadi anak-anak bisa. Ini kelas tinggi, kelas 5 sudah ada gerhana belum ya? Belum. Kelas 6 berarti ya. Ya intinya kita memanfaatkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita dulu lah. Karena nanti kalau kadang harus diselingi itu, kita membuat lebih kreatif lagi. Harusnya sih seperti itu Bu. Mengkreatifkannya. Iya. Kadang itu waktunya. Waktunya yang tidak sempat ya Bu ya. Iya, kebanyakan tugas. Ya itu Bu, yang tentang kedua tadi tentang pengoptimalan pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Mungkin dari jenengan solusinya tadi yang pertama harus mengupdate diri dengan kemajuan zaman, mencari di internet, YouTube dan ilmu sebagainya. Itu banyak sekarang di internet. Tinggal klik. Yang kedua menggunakan media-media yang ada di sekolah, memanfaatkan media yang ada di sekolah seperti kit tadi, terus global kalau pelajaran IPS dan lain-lain tadi. Terima kasih Bu atas waktunya.
mungkin solusi itu bisa saya gunakan dalam pembelajaran saya agar semua masalah dalam pembelajaran yang saya hadapi bisa saya selesaikan dengan baik. Baik, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.